Oke, hari ini kita nggak cuma mau ngebahas deretan angka medis. Lewat penelusuran ini, kita bakal melihat langsung sebuah realitas yang benar-benar kritis. Sebuah krisis epidemiologis sekaligus finansial yang diam-diam lagi menggerogoti sistem kesehatan Indonesia. Kita lagi ngomongin ancaman serius yang menguji daya tahan rumah sakit kita, para tenaga medis, dan pastinya Fondasi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kita. Mari kita bedah bareng-bareng sebuah bom waktu yang lagi berdetak, yang perlahan tapi pasti mempertaruhkan jutaan nyawa. Coba bayangin realitas di lapangan ini. Lorong rumah sakit yang super sibuk, ruang cuci darah yang penuh sesek, dan antrian pasien beserta keluarganya yang udah kelelahan secara fisik dan mental. Angka 134.057 orang ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini adalah volume dari sebuah epidemi nyata di tahun 2024. Ratusan ribu warga negara kita yang hidupnya benar-benar cuma bergantung sama mesin cuci darah beberapa kali seminggu, cuma untuk bisa bertahan hidup. Dan tahu nggak, krisis ini datang dengan harga yang luar biasa mahal. 11 triliun rupiah. Ya, 11 triliun. Ini dana masif yang harus dikeluarkan BPJS Kesehatan buat ngurusin penyakit ginjal kronik. Dan itu cuma di tahun 2024 aja. Angka fantastis ini jadi cerminan beban ekonomi yang terus-terusan nyedot porsi raksasa dari anggaran kesehatan nasional kita. Kalau nggak segera ditangani, skala finansial dari masalah ini benar-benar bisa meruntuhkan sistem jaminan kesehatan kita. Bagian 1, epidemi ginjal senyap di Indonesia. Gimana caranya kita bisa sampai di titik yang nyedot dana triliunan rupiah ini? Kita harus lihat gimana epidemi tanpa suara ini menjalar ke seluruh pelosok negeri, tahun demi tahun. Secara global, penyakit ginjal itu mempengaruhi 1 dari 10 orang dewasa. Tapi di Indonesia, situasinya jauh lebih bikin merinding. Dari data tahun 2018 aja, kita udah punya lebih dari 713.000 kasus yang numpuk banget di Pulau Jawa dan daerah-daerah yang akses kesehatannya masih minim. Dan fakta yang paling menakutkan, sekitar 60% dari pasien yang terdiagnosis itu ujung-ujungnya butuh cuci darah seumur hidup. Kenapa dibilang senyap? Karena di tahap awal, penyakit ini nggak ngasih gejala apa-apa. Tahu-tahu, pasien baru sadar pas fungsi ginjalnya udah hancur total di stadium terminal. Bagian 2, diabetes, hipertensi, dan toksisitas. Apa sih yang sebenarnya bikin ginjal ratusan ribu orang ini rusak? Mari kita bongkar pendorong biologis di balik epidemi ini. Nah ini dia, 2 pelaku utamanya. Diabetes yang nggak terkontrol akibat gaya hidup perkotaan, terlalu banyak gula, junk food, makanan olahan, dan yang kedua, hipertensi alias darah tinggi. Dua-duanya ini ibarat mesin penghancur yang pelan-pelan merusak unit penyaring di dalam ginjal kita. Gula darah yang tinggi dan tekanan darah yang dibiarin melonjak itu secara terus-menerus merobek pembuluh darah kecil di ginjal seiring berjalannya waktu. Tapi tunggu dulu. Penting banget buat kita sadari kalau gaya hidup buruk itu bukan satu-satunya ancaman. Ada bahaya lain yang disebut nefrotoksisitas. Beda sama diabetes yang butuh waktu bertahun-tahun buat ngerusak, nefrotoksisitas ini adalah kerusakan ginjal akut yang kejadiannya bisa mendadak. Penyebabnya, paparan bahan kimia atau yang lebih sering terjadi, efek samping dari konsumsi obat-obatan tertentu. Salah satu contoh yang paling jelas itu gentamisin. Ini tuh antibiotik umum yang sering banget dipakai buat ngelawan bakteri. Walaupun ampuh, dia punya efek samping yang nggak main-main. Obat ini bisa bikin ginjal jadi toksik pada 10-25% pemakaiannya. Malah, sekitar 15% dari semua kasus gagal ginjal akut di rumah sakit itu berkaitan sama obat kayak gini. Gentamisin ini diam-diam numpuk di sel ginjal, dan kalau dipakai dalam dosis tinggi atau lebih dari seminggu, dia bakal memicu kematian sel secara masif dan bikin laju penyaringan ginjal drop drastis. Coba bayangin apa yang terjadi di level mikroskopis. Jaringan ginjal mengalami nekrosis. Ini artinya kematian sel ya, dan ada peradangan parah yang dipicu sama toksisitas tadi. Yang paling ngeri, kerusakan sel yang separah ini seringnya udah terjadi jauh sebelum pasien ngerasain keluhan atau gejala klinis yang bikin mereka pergi ke dokter. Bagian 3, hubungan kardiovaskuler yang mematikan. Ginjal rusak aja udah parah banget, tapi komplikasi lanjutannya inilah yang bikin penyakit ini jadi pembunuh berdarah dingin. Kita masuk ke fase beban ganda. Banyak banget riset klinis udah ngebuktiin satu fakta yang menghancurkan. Ada efek domino yang sangat fatal antara ginjal dan jantung. Fungsi ginjal itu ternyata nggak berhenti di urusan nyaring urin aja. Saat dia rusak, dampaknya merambat ke seluruh organ tubuh. Dan yang paling kena imbasnya adalah jantung. Dalam dunia medis, kita nyebut ini sindrom kardiorenal. Waktu ginjal mulai gagal berfungsi, dia nggak bisa lagi ngebuang kelebihan natrium dan cairan dari tubuh. Hasilnya, cairan numpuk parah, darah dipenuhi racun, dan pembuluh darah arteri mengalami kalsifikasi alias mengeras.
Pembuluh darah yang kaku ini memaksa jantung buat memompa jauh lebih keras dari batas normalnya. Pada akhirnya, otot jantung membengkak dan terjadilah gagal jantung. Ini tuh kayak lingkaran setan, di mana ginjal yang melemah narik jantung buat ikut hancur. Dan inilah penyebab kematian nomor 1 buat pasien gagal ginjal. Bagian 4, beban triliunan rupiah. Kita udah lihat gimana tubuh kita dihancurkan dari dalam. Sekarang kita lihat gimana krisis ini mengancam ketahanan ekonomi BPJS Kesehatan kita. Lihat deh lonjakan angka yang eksponensial ini. Di tahun 2019, klaim BPJS buat penyakit ginjal kronik itu ada di angka 6,5 triliun rupiah. Terus maju 5 tahun ke 2024, angkanya meledak jadi 11 triliun rupiah. Hampir 2 kali lipat. Ini adalah pendarahan ekonomi makro yang nyata, sejalan dengan bertambahnya jumlah pasien yang butuh cuci darah tiap tahunnya. Kalau kita zoom in ke level rumah sakit, ceritanya juga sama beratnya. Menjalankan mesin cuci darah, nyediain obat penyerta, bayar staf medis, itu biayanya nggak main-main. Riset nunjukin biaya real buat pasien rawat inap yang butuh cuci darah itu bisa tembus 23,7 juta rupiah per episode perawatannya. Dan masalahnya, angka ini jauh di atas tarif standar BPJS. Selisih biaya ini akhirnya harus ditanggung sendiri sama rumah sakit yang bikin mereka tekor, alias defisit. Dana yang mestinya bisa dipakai buat ningkatin fasilitas penyakit lain, akhirnya tersedot habis ke mesin cuci darah. Dan ini ngebawa kita ke sebuah realitas yang lumayan pahit. Sebuah pertanyaan yang harus kita renungin. Kalau biayanya bisa hampir 2 kali lipat cuma dalam 5 tahun, sampai kapan sistem JKN kita bisa bertahan dari kebangkrutan? Ini udah bukan cuma masalah medis lagi. Ini adalah ancaman langsung buat jaring pengaman kesehatan seluruh warga negara Indonesia. Bagian 5, pencegahan di layanan primer. Tapi tenang, kita nggak cuma bisa pasrah nunggu bom ini meledak. Solusi paling logis dan menjanjikan itu justru ada di sekitar kita, di fasilitas puskesmas lokal. Kementerian Kesehatan sebenarnya udah bikin protokol pencegahan yang murah tapi dampaknya luar biasa besar. Para tenaga medis di layanan primer, kayak puskesmas, sekarang didorong buat proaktif ngelakuin 3 hal. Mendeteksi siapa aja warga yang berisiko tinggi, ngelakuin tes urin yang simpel banget buat ngecek kebocoran protein, dan menghitung laju filtrasi ginjal. Tujuannya 1, nangkep penyakitnya seawal mungkin sebelum pasien butuh mesin cuci darah. Terus, siapa aja sih yang wajib dapat radar deteksi dini ini? Tentu aja kelompok rentan. Siapapun yang punya keturunan penyakit ginjal, lansia di atas 65 tahun, dan pastinya mereka yang punya diabetes atau hipertensi parah. Jangan lupa juga sama penderita obesitas. Oh ya, satu lagi yang sering disepelein. Orang-orang yang suka minum jamu atau obat herbal jangka panjang tanpa bantuan dokter. Mengecek tensi dan gula darah kelompok ini secara rutin, itu ibarat pertahanan lapis pertama yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Jadi, inilah inti dari penelusuran kita. Penyakit ginjal itu epidemi mematikan yang pelan-pelan bisa membangkrutkan sistem asuransi sosial kita. Tapi kabar baiknya, ini sangat bisa dicegah kalau kita bergerak lebih cepat. Menjaga pola makan, ngontrol gula darah, dan ngecek tekanan darah dari sekarang, itu bukan cuma soal nyelamatin ginjal Anda di masa depan, tapi juga ngebantu nyelamatin sistem kesehatan bangsa kita dari kejatuhan. Jadi pertanyaan buat Anda, kapan terakhir kali Anda benar-benar ngecek kesehatan ke dokter?